Pemerintah menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada perjanjian Paris atau Paris Agreement dan tetap mendukung pengembangan energi bersih. Meski demikian, pemerintah mengakui kebijakan energi nasional harus mempertimbangkan skala prioritas termasuk biaya listrik dan keuangan negara. Pemerintah menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada perjanjian Paris atau Paris Agreement. Meski demikian, kebijakan energi nasional harus mempertimbangkan skala prioritas termasuk biaya listrik dan keuangan negara. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia mengakui pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batubara masih menjadi pilihan yang sulit dihindari karena faktor biaya. Biaya produksi listrik dari PLTU hanya sekitar 5 hingga 6 sen per kilowatt hour, sementara energi baru terbarukan bisa mencapai lebih dari 10 sen per kilowatt hour. PLTU saya lihat masih salah satu hal yang harus kita pertimbangkan karena dia kan biayanya kan cuma 5 sen, 6 sen. Kalau kita pakai energi baru terbarukan kan di atas 10 sen. Bahkan selisihnya kalau kita pakai antara batu bara dan gas, selisih per 1 gigawatt per tahun 5 sampai 6 triliun. Jadi 5 sampai 6 triliun ini siapa yang menanggung? Negara subsidi lagi atau rakyat membebani rakyat? Bahlil menegaskan pemerintah tetap mendukung transisi energi. Salah satu strategi yang sedang dikembangkan yakni co-firing atau pencampuran batu bara dengan gas dan energi surya, serta penggunaan teknologi carbon capture untuk mengurangi emisi dari PLTU. Sementara itu terkait rencana pensiun dini PLTU, Bahlil memastikan proses ini akan tetap berjalan secara bertahap. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan yakni pensiun dini PLTU Cirebon berkapasitas 600 MW. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Ya tentunya Indonesia yang tidak memutuskan untuk keluar dari Paris Agreement begitu ya, ini harus didukung juga Ca, karena memang Paris Agreement seperti kita ketahui merupakan upaya kolektif untuk mengatasi perubahan iklim, salah satunya dengan pencapaian National Determined Contribution atau NDC, dan salah satunya di net zero emission juga yang sedang berupaya untuk dicapai di Indonesia. Jadi ya mungkin kita juga tidak perlu juga ikut-ikutan seperti Amerika yang keluar dari Paris Agreement. Ya mungkin menjadi dilema dari negara-negara berkembang juga begitu ya. Kita harapkan juga Indonesia dengan keterlibatan di Paris Agreement bukan hanya simbolis saja begitu, tapi betul-betul ditunjukkan melalui langkah nyatanya bagaimana kemudian komitmen menuju net zero emission di tahun 2060 ini bisa betul-betul diwujudkan ya.